anak perempuan, dia punya cita-cita yang besar gitu. Tapi tetap kekeh orang tuanya tuh bilang nggak boleh gitu. Apakah dia harus tetap berjuang atau nurutin aja orang tuanya, udahlah jadi ibu rumah tangga aja lah gitu. Pernah nggak naik pesawat nih, terus ngantuk gitu, terus kayak pesawatnya agak sedikit melencong gitu. Arkada Slar, merhaba. Oke guys, jadi sekarang aku lagi sama Kak Monica. Halo. Kak Monica ini adalah seorang pilot ya Kak? Pilot, Iya. aku baca di berita, pilot Air Asia dari Indonesia pertama ya Kak, betul ya? Iya, yang wanita. Wih gila, keren banget nih. Dan sekarang aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan juga dari tim aku kemarin. Kebetulan aku juga baca-baca beritanya guys tentang Kak Monica ini. Sempat ada headline berita Kartini zaman sekarang kayak gitu ya. Aku baca di beritanya kayak gitu. Nah itu aku tertarik buat ngangkat tema ini guys gitu. Karena Kak Monica juga seorang perempuan tapi beliau ini pilot gitu. Kita kepo nih Kak. Awal mulanya gimana sih Kak Monica ini bisa jadi pilot kayak gitu? Awal pengen jadi pilot sih karena bapak pengen salah satu anaknya jadi pilot. Itu anaknya saya yang pertama cewek, adik saya juga cewek. Jadi akhirnya mungkin bapak kasih inspirasi dan juga motivasi buat Monik bisa jadi pilot. Tadi cita-citanya sih jadi arsitek. Jadi arsitek ya? Iya. Jauh banget tuh dari arsitek ke pilot gitu. Iya. Aku baca sempat kuliah Kak di Indonesia ya, jurusan arsitek ya? Nah itu dia, begitu tes arsitek nggak lulus, akhirnya lulusnya di teknik sipil. Teknik sipil. Teknik sipil baru 1 semester, belum sampai UTS, udah sekolah pilot. Sekolah pilotnya selesai karena krisis moneter, susah dapat kerja akhirnya. Iya. Saya kuliah lagi di ekonomi. Jurusan ekonomi, pindah Jurusan lagi ekonomi. Wah iya. jauh banget, teknik sipil, pilot, ekonomi ya. Iya. Berarti motivasi awal Kak Monik nih mau jadi pilot berawal dari impian seorang bapak ke anaknya ya. Mungkin kalau misalnya orang tuanya Kak Monik nih punya anak laki-laki, impian itu bakalan dikasih ke anak laki-laki itu. Mungkin. Gitu. Sekiranya nih Kak Monik punya kakak laki-laki atau adik laki-laki gitu, dan impian itu dikasih ke anak laki-laki itu, apakah Kak Monik masih tetap mau jadi seorang pilot? Waduh, nggak kebayang gitu. Mungkin cita-citanya awal jadi arsitek ya, kuliah, karena bapak nggak membatasi. Oke, saya punya keinginan jadi arsitek. Tetap diikutin. Ya udah kamu boleh kuliah. Tetap didukung ya. Tetap didukung. Gitu sekolah pilotnya. Akhirnya ya udah saya sekolah pilot udah selesai. Nggak dapat kerja. Pak masih tetap pengen kuliah. Ya udah kuliah. Jadi terserah kamu. Kalau ini bapak kasih gambaran. Kalau jadi pilot seperti ini. Nanti kalau kamu mau kuliah nanti seperti ini. BTW Kak, aku kepo nih Kak. Itu sekolah pilot tuh berapa lama sih Kak? Di tiap sekolah beda-beda, kayak ada silabusnya. Nah kalau saya dulu 2 tahun, tapi ada beberapa yang di bawah setahun, ada yang berapa bulan, tergantung dia sekolah di mana. Berarti bukan kayak sarjana atau kayak S2 kayak gitu, nggak ada ya Kak? Maksudnya nggak ada gelar Nggak ada. dari sekolah itu gitu? Jadi itu kayak kursus ya sebenarnya. Oh kursus ya jatuhnya? Iya. Tapi langsung praktek nerbangin pesawat ya, kayak gitu? kita dapat lisensi. Oh iya. Oh iya Kak, nih aku baca berita tuh tahun 2016 beritanya dipublish, dan itu dia ngambil data dari tahun 2015. Per tahun 2015 itu ada 3.111 pilot. Ya. Dan itu cuma ada 8 pilot wanita ya dari Indonesia, dan itu salah satunya Kak Monik gitu. Jadi 8 itu kaptennya. Jadi kita kan ada kapten, ada co-pilot. Nah yang 8 itu kapten wanitanya waktu itu baru 8. Oh. Gitu dari data itu ya. Dan itu yang dapat license penerbangan ya Kak? Iya. Nah, seberapa sulit sih Kak dapat license penerbangan ini Kak? Sebenarnya sih kalau kita ikutin, kan ada tesnya, itu sama aja kok. Ya ikutin aja, lulus ya udah dapat license ini, lulus dapat license ini. Nggak terlalu sulit ya. Dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak ya enggak, tapi yang penting lolos aja deh untuk lewatin itu. Iya. By the way, Kak Monica ini dapat license itu di umur berapa Kak? License penerbangan. Maksudnya bisa nerbangin pesawat sebagai co-pilot? 21 tahun. 21 tahun? Iya. Menurutku lumayan muda ya Kak buat dapetin itu. Atau emang itu normal gitu? Normal, karena ada yang lebih muda lagi. Oh iya? Iya, di paling bawah muda di umur berapa Kak? Yang 17-18 tahun udah dapat? Dia dapat license dan dia bisa jadi kapten? Atau belum. jadi co-pilot doang? Iya, kan awalnya co-pilot dulu. Oh iya. Gitu. Dan itu orang Indonesia Kak atau orang luar? Indonesia. Oh. Orang Indonesia, orang luar bisa, tergantung lagi di negara mana peraturannya.
beda-beda. Kamu Nika pernah nggak Kak lagi di atas langit nih terus ngeliat ke bawah takut jatuh gitu Kak? Alhamdulillah sih enggak lah, berdoa terus ya kali ya Pak. Terus ya. Iya. Berarti ngerasa kayak udahlah tuh Bismillah Saya gitu ya. serahkan semua sama Allah. Kita udah berusaha semaksimal mungkin kan. Iya betul. Menurut kamu Nika apa sih Kak hal yang paling sulit untuk menjadi seorang pilot Kak? Seperti ini prosesnya susah karena saya satu perempuan minoritas, walaupun semua sudah sesuai prosedur yang ngikutin itu, cuman di perjalanannya kan masih ada kerikil-kerikil, ada batu, ada apa, itu untuk kesananya tuh buat saya prosesnya panjang gitu, dan perlu keberanian, perlu konsistensi, disiplin, wah banyak banget deh. Kalau mau dijabarin tuh mungkin. Iya. Tadi Kak Monika nyebut Kakak merasa sebagai minoritas gitu. Apakah Kakak pernah mendapatkan diskriminasi gitu Kak sebagai pilot wanita kayak gitu? Gimana ya jawabnya? Ya kalau saya sih ikutin prosedur aja kayak gitu. Karena memang di dunia itu kan pilot perempuan itu persentasenya masih 5%. Iya, kecil Di banget dunia, ya. iya. Sampai sekarang Kak? Sampai sekarang. Oh. Hal berkesan Kak yang pernah kamu Nika rasakan selama menjadi pilot apa Kak? Ngambil pesawat barunya AirAsia, Airbus di Perancis. Langsung ke Perancisnya? Langsung ke Perancisnya di pabriknya, jadi saya di dalam tim itu gitu untuk ngambil pesawat barunya. Sebagai dari Perancis. kapten yang nerbangin? Enggak, masih FO waktu itu. Oh. Masih co-pilot. Masih co-pilot? Jadi dari Toulouse ke Jakarta, berapa kali transit gitu, 2 kali transit. Atau dari Toulouse ke Malaysia, jadi 2 kali. Dan itu penerbangan dari Perancis ke Indonesia langsung ya? Transit dulu tapi transit, ya pasti? kan ngisi fuel, ngisi bahan Iya, bakar iya, dulu. iya. Terbang lagi, nanti ngisi bahan bakar, sampai ke Indonesia. Itu penerbangan yang paling jauh ya Kak, yang kemarin Kakak bilang? Iya, penerbangan itu, paling jauh paling itu ya? jauh itu. Dari Perancis ke Indonesia. Indonesia. Guys. Wah gila, keren. Itu ngelewatin Samudra Hindia ya Kak? Iya. Pernah nggak naik pesawat nih? Terus ngantuk gitu? Terus kayak pesawatnya agak sedikit melencong gitu? Kan kita pakai autopilot. Autopilot ya? Iya. Oh jadi kalau autopilot tuh udah terbang Udah aja gitu? terbang aja. Sesuai dengan alur yang kita tentuin gitu ya? Iya. Oh. Udah autopilot ya, ketinggiannya misalnya 36.000 kaki ya udah. 36 Gitu aja ya? gitu, 36 sampai kita suruh misalnya disuruh turun ke ketinggian 34.000 kaki, ya kita set 34.000 kaki, nanti dia turun dan nanti. Kenapa sih seorang perempuan tuh harus punya cita-cita yang tinggi kayak gitu? Sebenarnya nggak hanya perempuan aja, semua orang orang harus punya cita-cita. pasti Apa yang menjadi keinginan kita, kemauan kita, ya harus buat namanya hidup ya, Pan ya. Untuk kayak Stefan kan harus maju. Apa nih, gue pengen dapat beasiswa ke Turki, ke Eropa atau kemanapun. Gue harus sukses, gue harus apa? Itu kan dari bukan hanya perempuan ya, Pan, tapi Semua orang semua ya? orang Semua harus orang yang hidup, punya. iya. Tapi Kak, misalnya nih Kak, kalau misalnya laki-laki itu pengen pergi kemana-mana, pengen punya cita apa-apa, itu kan maksudnya bisa dibilang lebih mudah gitu. Iya. Misalnya laki-laki pengen jadi koki gitu kan, dimana koki ini banyaknya cewek kayak gitu. Tapi kalau emang dia mau jadi koki tuh bisa gitu, mungkin masih didukung sama orang tuanya. Seorang cowok mau jadi polisi mungkin bisa gitu, tapi seorang cewek mau jadi polisi, seorang cewek mau jadi tentara, itu belum tentu diizinin sama orang tuanya gitu. Apa sih Kak sarannya kamu Nika buat ke anak-anak perempuan yang punya mimpi tapi malah dibatasin sama orang tuanya gitu? Jadi bikin proposal aja Sama orang tua. Nah, nanti saya kedepannya akan jadi ini polisi, nah nanti jenjang karirnya seperti ini gitu. Jadi orang tua dan dia harus fight. Saya punya kemauan yang keras nih, pokoknya saya bisa kalau jadi polisi, saya akan maju, saya akan sukses. Harus bisa meyakinkan orang tua gitu dengan apa yang kita cita-citakan kayak gitu. Mungkin buat future plan juga ya, penting ya Kak, ngasih ke orang tua gitu ini loh, data-datanya seperti ini ya, kayak Stefan lah pengen dapat beasiswa kan pasti browsing dulu. Iya, bahkan sampai buat future plan maksudnya. Future plan kan sama tahun pertama harus kayak gini, tahun kedua harus kayak gini gitu. Itu sama aja sih mungkin ya Van ya. Kalau memang kita ada kemauan, pasti ada jalan. Terus menurut kamu nih Kak, seberapa penting sih Kak orang tua dalam menggapai cita-cita kita? Wah, itu nomor 1. Kan doa orang tua yang paling ijabah ya? Misalnya nih, anak perempuan dia punya cita-cita yang besar gitu, dan dia udah buat ya kayak yang tadi kamu bilang proposal dan yang lain gitu, tapi tetap kekeh orang tuanya tuh bilang nggak boleh gitu. Menurut kamu Nika, apakah dia harus tetap berjuang
atau nurutin aja orang tuanya, udahlah jadi ibu rumah tangga aja lah gitu? Ini siapa nih pacarnya Stefan apa Gak tahu gimana? Kak, ini kan siapa tahu aja nih yang nonton Kak. Banyak penonton perempuan nih Kak. Ya mungkin bisa dikomunikasikan orang tuanya mau jadi apa, kayak saya mau dijadiin bapak, oke kamu jadi pilot ya, kan kita bisa komunikasi, bisa diskusi Ya? Iya. Iya. Bapak punya keinginan seperti ini dan nanti hasilnya seperti ini ke depannya, terus kamu gimana? Kamu pengen jadi arsitek misalnya, oke arsitek tuh gimana? Nanti bisa titik temunya ada, nggak saling menyalahkan ya, kalau nanti kan udah ngikutin keinginan orang tua ternyata kayak begini gitu, atau ternyata udah ngikutin keinginan anaknya juga nggak bisa menyelesaikan apa yang dia minta, dia inginkan. Mendingan diskusi, cari solusi bersama, apa mau kemana, jadi semuanya bisa tercover. Ada solusinya. Gitu. Kak Monica ada ini nggak Kak, pesan buat anak-anak muda sekarang, milenial nih Kak, terutama buat perempuan nih Kak yang mungkin punya mimpi? Iya. Sebenarnya mereka tuh udah hebat banget buat saya gitu loh. Sekarang kemajuan teknologi dan saya rasa kalau dibandingin saya mungkin saya udah nggak ada apa-apanya ya, dan lebih maju, cuman satu ya mereka harus punya keinginan kuat dan konsisten. Kadang-kadang kan mereka dalam waktu 2 tahun udah berubah tuh keinginannya. Iya betul Kak. Fokusnya mau jadi pilot, misalnya tiba-tiba di jalan berubah kayak gitu. Mereka fokusnya apa ya? Fokuskan tujuan itu. Iya betul sih Kak. Karena sekarang zamannya itu perubahan tuh kan cepet Kak. Transportasi aja sekarang lebih cepat gitu. Bergerakan lebih cepat. Jadi kayak misalnya tahun lalu aku pengen jadi polisi, tahun ini udah pengen jadi musisi aja lah gitu. Iya kan kayak gitu, berubah banget. Jadi cepet banget. Jadi mereka nggak tahu nanti akan malah nggak fokus ke cita-citanya mereka, di tengah jalan dah mau jadi ini aja deh, mau jadi ini, jadi udah nggak ada yang mereka capai gitu. Padahal mereka tuh udah dibantu oleh kemajuan teknologi, semuanya bisa didapat, nggak kayak zaman aku dulu semua harus textbook, buku. Kalau sekarang mereka informasi udah di depan mata ya, di depan genggaman gitu mereka ya. udah lebih mudah lah jadi permudah. Cuman fokusnya itu ya kali ya. Iya. Karena di kerjaan baru 2 tahun udah bosen deh, gue mau ganti lagi. Jadi untuk mencapai di titik kita di karir gitu, ya kalau baru 2 tahun udah untuk kesini kan malah nggak bisa setengah kesini, mau naik lagi baru 2 tahun lagi. Padahal kalau mungkin dia konsisten dari sini bisa naik sini naik mungkin gitu ya kalau yang sekarang, kalau yang saya lihat. Tapi kalau dari sisi ini hebat lah, kemampuan berpikirnya, inovasinya udah jauh lebih. Iya. Baik. BTW Kak Monica nih aku baca lahir November 1975 ya Kak, bener ya Kak? Iya, lu jadi ketawa nih. Kan di berita ada Kak. Ternyata Kak Monica ini hampir seumuran sama ibu aku loh Kak. Bapak aku Kak. Bapak aku. Iya. Bapakku tuh 78 apa ya kalau nggak salah. Dan aku kaget. Ternyata aku baca beritanya itu beliau ini lahir 75. Kan kemarin waktu aku di kelas bareng beliau ini pakai masker gitu ya. Iya. Aku kira Kak Monica ini umur 30 tahun kayak gitu. Ternyata malam-malam aku baca beritanya 75 ya, keren banget. Ya Allah, lebih tua dari bapak. Kak Monica rasanya apa nih buat biar bisa awet muda gitu Kak? Apakah ada treatment tertentu? Happy ya? Iya. Selalu happy Kak? Iya, itu happy-nya aja. ala Kak Monica nih gimana Kak? Menikmati hidup, apa yang ada di depan ya jalanin aja. Kalau stres nggak mungkin lah, cuman gimana kita menyikapi stresnya itu tadi. Gitu. Semua dia dijalanin dengan senyum dan senyum. Kayak Stefan ini kan senyum, terus orang juga seneng lihat Stefan kan. Jadi orang mau deket, kayak kemarin aja yang deketin cewek-cewek ada berapa itu. Udah nomor teleponnya, ya Allah aku kalah nih. Gitu. Tapi Kak Monica masih kelihatan bugar sih Kak, mantap banget. Kemarin kan Kak Monica nih ikut kelas presenter Kak, hari ini mau ikut acting juga Kak? Ikut acting kayak kamu dong. Oh iya. Apakah Kak Monica ingin berubah pekerjaan menjadi seorang presenter, meninggalkan pilot? Paralel. Paralel. Iya, jadi pilotnya harus tetap jalan, di sini juga harus punya kemampuan lain yang aku senengin gitu. Jadi nggak hanya
Kamu nikah tertarik di dunia entertainment juga berarti Kak? Bukan tertarik gimana ya, mencari yang memang saya senengin gitu, entah entar larinya ke entertain atau jadi apa saya nggak tahu. Jadi di sini yang penting saya punya rasa percaya diri aja dulu untuk kemajuan kita sendiri. Jadi nggak hanya satu gitu, kayak Stefan bisa nge-vlog jadi mahasiswa, nanti jadi ini di sinema juga kan. Sinema ya. Jadi macam-macam, bisa jadi guide juga, ntar bantuin buat syuting ya Allah. Nah kan gak hanya satu kan Stefan, banyak yang bisa Stefan raih dalam satu Grab. Iya betul Gitu. betul. Ya udah Kak, segitu dulu aja wawancara kita kali ini. Makasih banyak buat Kak Monica nih udah nyempetin waktu buat diwawancara. Mungkin di tengah kesibukannya Kak Monica juga. Kita doakan ya semoga Kak Monica aman penerbangannya. Amin. Nggak ada permasalahan-permasalahan gitu kan. Amin. Dan bisa pokoknya kalau pengen jadi pilot sampai pensiun gitu, sukses Amin, gitu, nggak ada amin. masalah-masalah. Stefan juga sukses, lancar Amin, semua, makasih, Kak. karirnya juga maju, Amin. vlognya juga tambah Banyak. subscribernya, Viewersnya makin banyak. Amin. viewernya juga. Oke guys, makasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir ini. Kalian emang terbaik guys. Nah, aku berharap dari wawancara aku sama Kak Monica ini kalian bisa mengambil hikmah, pelajaran gitu ya, inspirasi mungkin atau motivasi mungkin dari seorang Kak Monica ini. Nah, buat kalian yang kepo mungkin tentang perjalanan Kak Monica, banyak banget ya. Aku lihat berita-beritanya tuh, tapi mungkin tahun 2016 rilisnya. Iya. Kalian tulis aja Monica, siapa kan namanya? Anggreni Anggreni ya? Iya. Monica Anggreni gitu. Atau tulis aja pilot RI pertama Air Asia. Pasti keluar tuh namanya. Oke guys, makasih banyak guys buat yang udah nonton. Tonton juga vlog aku yang lain. Oke guys, see you in the next video. And as always, go to Shurus!